Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak sepertinya sekarang sudah dalam memasuki liburan ya. Mungkin kemarin sudah bagi rapot, anak-anak sudah menerima hasil kerja keras kalian selama 1 tahun ini ya. Tante mengucapkan selamat ya kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan 1 tahun ini. Semoga tahun-tahun ke depan kalian bisa lebih semangat lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan. Kalau anak-anak minggu ini sudah menerima rapot, biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong hari-hari ke depan, supaya di tingkat yang selanjutnya anak-anak boleh mendapatkan hasil yang lebih baik dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan Impact Kids, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Matius 5 ayat 13-16. Kita mau belajar bagaimana Tuhan melihat orang lain melihat bagaimana Tuhan ada di dalam diri kita ya. Yuk kita buka dari Matius 5 ayat 13-18. Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menjadi garam dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan bahwa kita adalah garam dunia? Anak-anak kalau misalnya makan masakan mami ya, kalau nggak pakai garam pasti rasanya tidak enak ya, pasti rasanya itu hambar. Nah, kita sebagai garam dunia, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu untuk membuat dunia ini, untuk membuat tempat di mana kita tinggal di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Ya, bagaimana caranya? Ya, anak-anak bisa menyatakan kasih kepada orang lain, bukan hanya kepada saudara-saudara kita seiman, ya, paling utama kepada saudara-saudara keiman, tapi kepada juga orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan ya. Mungkin kalau kalian nanti nih di tahun ajaran baru, kalian punya teman ya yang baru datang ke sekolah, dia sendiri belum punya teman, kalian bisa menjadi teman yang baik untuk teman yang baru datang. Kita juga bisa menghibur teman yang kelihatannya sedih, kita juga menolong teman yang mungkin sedang kesusahan ya. Dengan begitu kita bisa menjadi terang bagi dan garam bagi orang di sekitar kita. Lain halnya kalau kita menjadi anak yang misalnya pemarah. Ya, nah bagaimana kalau kita menjadi anak yang pemarah, anak yang berkata kasar, anak yang berkata tidak sopan? Orang lain tidak bisa melihat sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Bagaimana orang lain melihat hidup kita? Loh, kok anak Tuhan kok seperti itu? Nah, bagaimana kita mau menyaksikan sifat-sifat Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, ya? Nah, atau kita juga tidak perlu menyamar ya, tidak perlu menyamar menjadi orang lain, ya. Misalnya kalau kita diajak untuk berbuat salah, ya, untuk berbuat sesuatu yang tidak benar, kita tidak perlu ikut-ikutan, ya. Tapi kita perlu mempunyai sikap hidup yang benar karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah.
Jadi kalau kita diajak untuk berbuat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita tahu itu salah, kita tidak ikut-ikutan, tapi kita punya sikap hidup yang benar, ya. Nah, anak-anak, dari renungan kita hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita mau menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kita, ya. Mulai dari di rumah, di lingkungan kita, ya. Mungkin Tuhan punya cara yang unik ya, setiap anak punya cara yang unik ya untuk membuat orang lain mengenal Kristus dan melalui kehidupan kita, ya. Dan kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memampukan kita supaya kita boleh berbuat baik kepada orang lain, supaya kita boleh punya kesempatan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, ya. Terima kasih anak-anak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Ingatkan kami Tuhan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semuanya harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong Bapa dan Mama yang sedang bekerja untuk mencari nafkah buat kami. Tolong juga saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Impact Kids.